Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam ini melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Yang dimana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu. Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu. Dan ini merupakan tanda sebuah kebaikan. Karena menuntut ilmu bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ra'al guduwa wa rawaha ila al-ilmi laisa bijihad faqad naqasa aqluhu wa ra'i." Barang siapa yang menganggap keluarnya seseorang di pagi hari maupun di sore hari untuk menuntut ilmu bukan termasuk perkara jihad, maka itu menunjukkan kurangnya akalnya dan pikirannya. Jadi kita ini sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada jihad dengan pedang, ya. Ada jihad dengan apa? Dengan ilmu. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada kesempatan kali ini adalah tips menjadi pembuka kebaikan. Ya. Cara atau bagaimana menjadi pembuka kebaikan. Pembahasan ini cocok bagi kita sebagai penuntut ilmu. Karena yang namanya penuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi perhatikan, jangan ribut. Jadi penuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang membela agama Allah, yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Jadi bagaimana kita menjadi pembuka-pembuka kebaikan bagi manusia?
Pembahasan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Begitu juga oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, "Inna minan nasi nasan mafatihal lil khair maghaliqal syarr." Sesungguhnya sebagian manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatihal syarr maghaliqal lil khair. Sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian manusia ada yang menjadi pembuka-pembuka keburukan, penutup pintu kebaikan. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Fatuba liman ja'alahullahu miftahal khair 'ala yadayhi." Beruntunglah orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka-pembuka kebaikan. Wa wailul liman ja'alallahu miftahal syarr 'ala yadayhi. Dan celakalah orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka keburukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Begitu juga oleh Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah hadis ini. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita dua tipe manusia. Dua tipe manusia. Manusia yang pertama adalah mereka yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Ini tipe manusia yang pertama. Dimanapun dia berada selalu melakukan kebaikan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ketika di pasar, mereka selalu melakukan kebaikan, mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ketika di kampung, di tengah-tengah masyarakat, mereka selalu melakukan kebaikan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ketika di kantor juga demikian. Ketika di pondok juga demikian. Dimanapun mereka berada selalu mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dialah orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW apa? Beruntung. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tipe manusia yang kedua adalah mereka yang menjadi pembuka-pembuka keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Dimanapun mereka berada selalu melakukan keburukan dan mengajak orang lain untuk melakukan keburukan. Entah di pasar, di kantor, misalnya di sawah, selalu melakukan keburukan. Ucapannya selalu mengucapkan ucapan yang kotor. Selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan keburukan. Dan bahkan mengajak teman-temannya untuk melakukan keburukan. Dimanapun dia berada. Bahkan ya, ketika di pondok misalnya dia melakukan keburukan, mengajak teman-temannya untuk melakukan keburukan seperti mencuri dan yang lainnya. Dialah yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wailul liman ja'alallahu miftahal syarr 'ala yadayhi. Celakalah bagi orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Sebagai pembuka-pembuka keburukan. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang ingin melakukan kebaikan, ingin menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Karena kalau kita menjadi pembuka-pembuka kebaikan, apa yang kita dapatkan? Keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, dimasukkan ke dalam surga. Mau kalian bahagia di dunia maupun di akhirat? Mau masuk surga? Yang tidak mau masuk surga angkat kepala. Ya, biar jelas. Ya. Ini
Ya, setiap orang ingin menjadi pembuka-pembuka kebaikan. Karena akan beruntung, bahagia hidupnya di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada yang ingin menjadi pembuka-pembuka keburukan pada dasarnya. Karena apa? Karena akan binasa, akan celaka, kata Rasulullah SAW. Wawail, celaka. Ya. Jadi enggak ada pada dasarnya yang ingin menjadi pembuka-pembuka keburukan, karena dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, untuk menjadi pembuka-pembuka kebaikan, ada tips-tipsnya, ada cara-caranya. Di antara yang pertama adalah yaitu kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah Al-Fattah. Kembali kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha menghakimi, yang maha membukakan pintu rahmatnya, yang maha membukakan pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hambanya. Jadi Al-Fattah salah satu nama dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin menjadi pembuka-pembuka kebaikan, yang pertama harus kembali kepada Al-Fattah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena yang namanya kebaikan itu berada di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Seseorang tidak akan mampu mengerjakan kebaikan kecuali dengan izin siapa? Dengan Allah. Segala kebaikan itu semuanya berada di tangan Allah. Kalian tidak akan mampu mengerjakan sebuah kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya untuk berzikir dan bersyukur, beliau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk berzikir kepadamu, bantu saya untuk bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Berzikir ringan apa tidak? Ringan berzikir, cuma bilang subhanallah walhamdulillah sudah berzikir. Namun lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin mengucapkan sesuatu yang ringan. Kenapa para santri? Karena yang namanya kebaikan itu semuanya berada di tangan Allah. Seseorang tidak akan mampu mengerjakan kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu berat apa tidak? Berat. Ini merupakan kebaikan yang sangat besar. Ya. Menuntut ilmu itu berat. Belum hafal Quran, hafal hadis, belum hafal apa lagi? Ya, matan akidah, bukan mantan, matan akidah, ya matan apa lagi? Banyak hafalannya. Berat menuntut ilmu itu. Makanya kita butuh pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalian kalau ingin menjadi pembuka-pembuka kebaikan, mohonlah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi yang namanya kebaikan semuanya berada di tangan Allah. Sekecil apapun kebaikan tersebut, kalian tidak akan mampu mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu lihat doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika perang Khandaq, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, kami tidak bisa mendapatkan hidayah. Kami tidak akan bisa bersedekah dan kami tidak akan bisa melaksanakan sholat. Perhatikan doa Nabi ini. Allahumma laula anta mahtadaina. Ya Allah, seandainya bukan karena Engkau, kami tidak bisa mendapatkan hidayah. Hidayah itu merupakan sebuah kebaikan. Yang namanya kebaikan semuanya berada di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Seandainya bukan karena Allah,
kita nggak bisa mendapatkan hidayah. Makanya lihat keluarga-keluarga para nabi yang meninggal di atas kekufuran. Contoh, lihat paman Nabi SAW. Siapa paman Nabi? Abu Thalib. Lihat bagaimana Nabi SAW mendakwahkan dia. Nabi SAW selalu mendakwahkan pamannya agar masuk ke dalam agama Islam. Ya, dengan berbagai macam cara, dengan lemah lembut dan yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW saking sayangnya kepada pamannya dan ingin melihat pamannya ini masuk ke dalam agama Islam, sampai-sampai di akhir hayat pamannya Rasulullah SAW mendatanginya. Rasulullah SAW mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Satu kalimat ini saya akan bela engkau kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Meninggal di atas kekufuran. Padahal apa? Padahal keponakannya adalah seorang nabi. Namun beliau meninggal di atas kekufuran. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena hidayah itu berada di tangan Allah. Segala kebaikan itu berada di tangan Allah. Seseorang tidak akan bisa mendapatkan hidayah, tidak akan mampu mengerjakan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah. Paham sampai sini? Begitu juga dengan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Wa imra'atu Nuhin wa imra'atu Lut. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ya, padahal suaminya seorang nabi. Temannya tidur, temannya makan, temannya jalan-jalan, macam-macam. Namun meninggal di atas apa? Meninggal di atas kekufuran. Disebabkan karena apa? Karena yang namanya kebaikan, yang namanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas Nabi SAW mengatakan, Allahumma laula anta mahtadaina. Seandainya bukan karena engkau, kami tidak bisa mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna, kami tidak bisa mengeluarkan sedekah seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan seseorang mampu bersedekah siapa? Allah. Banyak orang-orang yang kaya raya, ya, yang hartanya melimpah, namun tidak mampu menyedekahkan sedikit pun hartanya untuk fakir miskin. Karena apa? Karena yang namanya hidayah, yang namanya kebaikan itu berada di tangan Allah Azza. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, wala sallaina. Seandainya bukan karena engkau ya Allah, kami tidak bisa melaksanakan solat. Yang menjadikan kita mampu melaksanakan solat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita mampu bangun tengah malam untuk melaksanakan solat malam itu adalah Allah Azza wa Jalla. Seandainya bukan karena Allah, kita tidak akan mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Bagaimanapun kecilnya kebaikan tersebut, enggak mampu kita. Namun Allah yang menjadikan kita mampu melakukan ibadah-ibadah tersebut. Makanya lihat kalau di bulan Ramadan, ya, terkadang ada orang-orang yang sangat tua, ya. Kalau sholat tarawih itu kalah kalian yang bajang-bajangan, ya, kuat, ya. Imamnya salam langsung berdiri, dia langsung berdiri juga, ya. Kalau kita kan harus mijit kaki dulu, ya. Belum mijit kaki, belum nunggu, belum, masih Al-Fatihah ini, belum dia selesai baca Al-Fatihah, ya. Takbirnya ketika apa? Ketika sudah mau ruku imamnya ini. Ini kalau kita. Ini banyak orang-orang yang tua renta tapi kuat, masya Allah, beribadah itu sangat kuat. Siapa yang menjadikan dia kuat beribadah? Yaitu Allah Azza wa Jalla. Banyak orang-orang yang kuat naik gunung. Ya, gunung beneran nih, ya, kuat naik gunung, ya. Namun, ya, untuk melangkahkan kakinya ke masjid dia tidak mampu. Disebabkan karena apa? Karena yang namanya kebaikan itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Sekecil apapun kebaikan tersebut, seseorang tidak akan mampu mengerjakannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama dari kalangan tabi'in yang bernama Mutarrif bin Abdullah As-Sikhir.
Apa kata beliau? Perhatikan ucapan Mutarrifin, ucapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, lau ukhrija qalbi wa ju'ila fi yasari, seandainya hati saya ini dikeluarkan, diletakkan di sebelah kiri saya, waji'a bil khairati kulliha wa ju'ila fi yamini, kemudian segala kebaikan-kebaikan didatangkan, diletakkan di sebelah kanan saya, kata Mutarrif. Apa kata dia tadi? Seandainya hati saya dikeluarkan, diletakkan di sebelah kiri, semua kebaikan didatangkan, diletakkan di sebelah kanan. Dekat apa tidak antara hatinya dengan kebaikan ini? Sangat dekat, ya. Apa kata Mutarrif bin Abdullah? Lam astati an aj'ala syai'an min hadhil khairat fi qalbi illa an yakuna Allahu alladhi yad'uhu. Saya tidak akan mampu menjadikan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak ini berada di hati saya, walaupun sangat dekat. Jadi hatinya sebelah kiri, semua kebaikan di sebelah kanan, ya. Apa kata dia? Saking dekatnya hatinya antara kebaikan tersebut, saya tidak akan mampu menjadikan kebaikan itu berada di hati saya jika Allah tidak menjadikan hati saya itu terbuka untuk mau melakukan kebaikan tersebut. Contoh misalnya sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah di masjid. Ada seseorang atau banyak orang-orang rumahnya di depan masjid. Ketika muazin memanggil dia hayya 'alas sholat, namun dia tidak mampu melangkahkan kakinya. Padahal kalau dia sholat di masjid mendapatkan kebaikan yang begitu besar, nggak mampu dia. Ketika dipanggil, ya, hayya 'alas sholat, masih asik minum kopi di rumah, nonton bola, nonton Tom and Jerry, ya, dan yang lain, asik. Nggak peduli dengan orang-orang yang sholat di masjid, nggak peduli dengan pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah bagi mereka yang melakukan sholat di masjid, ya. Bahkan dia keasikan nonton sampai lupa sholat. Karena apa? Karena yang namanya kebaikan itu berada di tangan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kalian ingin menjadi pembuka-pembuka kebaikan, maka harus kembali kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, agar menjadi pembuka-pembuka kebaikan adalah yaitu dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan tauhid ini merupakan kunci segala kebaikan. Tauhid merupakan kunci segala kebaikan. Wa huwa miftahul jannah, dan tauhid ini adalah kunci surga. Jadi surga ini punya kunci. Ya. Orang yang masuk ke dalam agama Islam pada hakikatnya dia memiliki kunci surga. Namun yang menjadi permasalahan sekarang, apakah kunci yang dia miliki itu memiliki gigi atau tidak? Karena di surga nggak ada yang namanya pintunya itu dol, kuncinya dol. Kalau di dunia itu kadang motor orang dol, tinggal diklik-klik sedikit sudah dicuri, ya. Pintu rumah dol. Surga enggak. Kalian datang nggak bawa kunci yang tidak punya gigi, surga nggak bisa kebuka. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Wahab ibn Munabbih. Ya, dia adalah salah seorang dari ulama tabi'in. Ketika Wahab ibn Munabbih ditanya, "Alaisa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Apa kata dia? Bala, tentu iya. Ya. Walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Namun tidak ada kunci melainkan pasti memiliki gigi. Ya, kalau kalian datang bawa kunci yang ada giginya, maka surga itu akan terbuka. Namun kalau kalian datang membawa kunci yang tidak ada giginya, maka surga itu tidak akan terbuka.
Ya. Dan untuk mendapatkan kunci surga yang memiliki gigi harus mewujudkan syarat-syarat dari kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Berapa syaratnya, siapa yang tahu? Nah, yang tahu. Yang tahu dapat hadiah dari Gunawan, kasih dia air putih. Ya. Sama tambahin permen 1 2 3. Ya, Faisal. 7. Sebutkan. Ilmu. Terus wangkiyadun, ya, ilmu wa yakinun wangkiyadun, terus wa ikhlasun wasidqu wal mahabbatu, ya, terus wal qabul. Ya, itu syarat-syarat dari la ilaha illallah. Ya, harus kalian mengilmui kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Banyak orang-orang di zaman sekarang itu tidak memiliki ilmu, tidak tahu tentang hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Rajin zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lagu apa? Namun kerjaannya ngerjakan syirik terus. Ini tandanya jahil terhadap makna kalimat la ilaha illallah. Harus kalian paham makna dari kalimat la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia harus meninggalkan sesembahan-sesembahan yang tidak berhak disembah kecuali hanya Allah. Dia harus meninggalkan sesembahan, yaitu menyembah apa? Menyembah patung. Meminta hanya kepada Allah, jangan minta pada pohon keram. Ya, dan yang lain. Ini makna dari kalimat apa? La ilaha illallah. Kemudian kita masuk yang ketiga. Bagaimana menjadi pembuka kebaikan? Yang ketiga adalah al-ilmun nafi'. Kalian harus memiliki ilmu. Ya. Harus memiliki ilmu yang bermanfaat, bersumber dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Benar apa tidak? Benar. Nggak tahu dia mana kebaikan-kebaikan itu. Bagaimana dia bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan? Ya. Orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa menunjukkan orang lain pintu-pintu kebaikan, mana pintu-pintu keburukan. Ya. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nanti kalau dia berdakwah tanpa ilmu, mengajak orang lain melakukan ibadah tanpa ilmu, ya, bisa jadi ibadah yang dia lakukan oleh orang tersebut kebanyakan rusaknya dibandingkan dengan benarnya. Paham sampai sini? Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Ya. Beliau mengatakan man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya lebih banyak rusaknya dibandingkan dengan benarnya. Kayak kalian ujian matematika misalnya. Matematika, ya. Jawab soal 40 soal. Orang kan kalau punya ilmu dia akan menjawab sesuai apa? Ya, setelah oret-oret dulu. Ya. Atau kalau otaknya terlalu cerdas, misalnya cuma kejep-kejep langsung otaknya yang merekam, gampang. Beda dengan orang yang menjawab tanpa ilmu. Ya, orang menjawab tanpa ilmu pakai apa? Pakai undian. Mana yang keluar A, coret, B, coret. Ya. Nanti apa? Kebanyakan salahnya timbang benarnya. Itu pun yang benar untung-untungan, itu bukan benar. Karena apa? Karena setelah penelitian. Begitu juga dalam ibadah. Orang beribadah tanpa ilmu banyakkan rusaknya timbang benarnya. Ya.
Nanti beribadah, ada orang yang beribadah kayak tarian TikTok, ya, macam-macam. Ini kalau beribadah tanpa ilmu. Ada yang beribadahnya Allahu Akbar sekian kali, nggak jelas, ya. Ada yang megang ke sini, macam-macam. Ini ibadah tanpa ilmu. Jadi orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa menunjukkan orang lain kebaikan-kebaikan. Ya. Kayak kata pepatah itu, faqidus syai' la yu'ti. Orang nggak punya apa-apa tidak bisa memberikan sesuatu. Ya. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa mengajak orang lain untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang. Karena apa? Karena dia tidak tahu apa saja yang dilarang bagi dia. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh seorang penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang sedangkan dia tidak mengetahui apa yang dilarang bagi dia. Kalau kita tidak tahu, nggak bisa kita tinggalkan. Paham sampai sini? Paham. Ya. Dan orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Dia menganggap yang bid'ah itu ini sunnah ini, ya. Yang sunnah dianggap bid'ah, ini aneh ini, ajaran sesat ini, ya. Itu kalau dia apa? Kalau dia jahil, ya. Makanya al-imta bahasa kita, itu bahasa kita, ayo. Blok, ya. Lui bahasa kita, ya. Ada yang bangga, terlalu agak serem maka ya. Jadi sebab seseorang terjatuh dalam perkara bid'ah yang pertama, kalau dia mengikuti hawa nafsu, mata hatinya menjadi buta, ya. Kemudian sebab yang ketiga seseorang terjatuh dalam perkara bid'ah adalah mendahulukan akal daripada apa? Daripada syariat. Kalau masuk akal, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, diterima. Kalau tidak masuk akal, tidak diterima. Sehingga terjatuhlah dia dalam perkara bid'ah. Padahal di dalam masalah apa? Masalah syariat, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW wajib semuanya kita terima. Segala yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua harus kita terima dan benarkan, walaupun tidak masuk di dalam akal kita. Paham para santri? Ya. Inilah kunci kebaikan yang ketiga, yaitu harus memiliki ilmu. Ya, karena orang yang tidak punya ilmu tidak bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan tidak bisa menunjukkan orang lain pintu-pintu kebaikan. Orang yang tidak punya ilmu tidak bisa melarang orang lain untuk meninggalkan keburukan. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para penyair, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi. Bagaimana mungkin seseorang menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang sedangkan dia tidak mengetahui apa saja yang dilarang bagi dia. Paham semua? Ya, karena sudah azan, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Buka pertanyaan apa tidak? Enggak usah, ya. Ya. Karena sudah azan, kita harus segera go home, pulang. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.